wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Anisatul Antizah dengan NIM 240101052 dari kelas 2B. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dalam penyusunan video pembelajaran ini, saya merujuk pada buku Sejarah Pendidikan Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Samsul Nijar, Magister Agama, sebagai referensi utama. Pendidikan merupakan pilar penting dalam perkembangan peradaban Islam. Dari masa kenabian hingga masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, pendidikan selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dakwah dan pembangunan umat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, yang merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang tidak hanya dikenal sebagai sahabat Nabi dan saudagar yang kaya raya, tetapi juga sebagai pemimpin yang berperan besar dalam menjaga kesatuan umat Islam, salah satunya melalui kodifikasi Al-Quran. Mari kita pelajari bersama bagaimana pendidikan berkembang pada masa beliau, serta warisan penting apa saja yang ditinggalkan bagi dunia Islam hingga hari ini. Khalifah Utsman bin Affan menjabat sebagai pemimpin umat Islam dari tahun 23 hingga 35 Hijriah atau sekitar tahun 644 sampai 656 Masehi. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW dan menikah dengan 2 putri Nabi hingga dijuluki Dzunurain atau pemilik 2 cahaya. Dalam bidang pendidikan, masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan memiliki ciri khas tersendiri. Meskipun tidak terdapat banyak inovasi struktural atau kebijakan pendidikan yang eksplisit seperti pada masa Umar bin Khattab, namun penyebaran ilmu dan penguatan ajaran Islam justru semakin meluas. Salah satu kebijakan penting yang berdampak besar pada masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah diperbolehkannya para sahabat untuk tinggal dan mengajar di berbagai daerah yang telah ditaklukkan. Berbeda dengan masa Umar bin Khattab yang menahan para sahabat ahli ilmu agar tetap berada di Madinah sebagai pusat ilmu. Kebijakan ini membuka jalan bagi desentralisasi ilmu pengetahuan, di mana kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir mulai berkembang menjadi pusat-pusat ilmu baru. Penduduk lokal belajar langsung dari sahabat Nabi, menciptakan rantai transmisi ilmu yang lebih kuat dan luas. Namun, bentuk pendidikan pada masa ini masih bersifat non-formal dan tradisional. Belum ada sistem sekolah atau madrasah resmi yang kita kenal seperti sekarang. Proses belajar mengajar masih banyak dilakukan di masjid, rumah, atau tempat-tempat pertemuan masyarakat. Para guru tidak diangkat oleh negara dan mereka mengajar dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pencapaian monumental dalam dunia pendidikan pada masa Utsman adalah kodifikasi Mushaf Al-Quran. Pada masa itu, perbedaan bacaan dan dialek dalam membaca Al-Quran menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam. Untuk antisipasi, Utsman membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit bersama dengan 3 tokoh lainnya, yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Tugas mereka adalah menyalin Al-Quran ke dalam satu versi standar berdasarkan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan melalui lisan Quraisy. Setelah selesai, mushaf standar ini disalin dan dikirim ke berbagai wilayah Islam seperti Kufah, Basrah, dan Syam, disertai perintah untuk membakar mushaf lain yang berbeda bacaan. Langkah ini sangat strategis karena menjaga kesatuan umat dan menjadi dasar bagi pendidikan Islam selama berabad-abad. Namun, masa pemerintahan Utsman bin Affan juga menghadapi tantangan besar,
isu nepotisme, yaitu pengangkatan kerabat sebagai pejabat di berbagai wilayah. Situasi ini turut memengaruhi perhatian terhadap pengembangan kelembagaan pendidikan secara lebih sistematis. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa pada masa inilah ilmu dan ajaran Islam mulai menyebar luas keluar dari Jazirah Arab, membuka jalan bagi tumbuhnya peradaban Islam yang lebih besar di masa-masa berikutnya. Demikianlah penjelasan mengenai pendidikan Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Dapat kita simpulkan bahwa meskipun tidak banyak reformasi kelembagaan pendidikan yang dilakukan, namun masa ini tetap menjadi landasan penting dalam penyebaran ilmu dan pembentukan tradisi keilmuan dalam Islam. Warisan terbesar dari masa ini adalah tersusunnya mushaf Al-Quran yang seragam, yang bukan hanya menjadi sumber utama pendidikan Islam, tetapi juga menjadi simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Pendidikan pada masa ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat, peran sahabat, dan peran guru dalam membangun peradaban melalui ilmu, bahkan tanpa sistem formal dari negara. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang sejarah pendidikan Islam. Saya Anisatul Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari yang disampaikan. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.